Ini aja misalnya. Nah, itulah ya. Sebelum yang miring saya ke sini dulu. Dari tadi contoh kita hanya horizontal ya. AB satu buah aja horizontal. Ada AB dan BC juga horizontal sama. Kalau strukturnya begini, misalnya bebannya merata ya. Itulah. Derajat kebebasannya ada, ini enggak ada. Derajat kebebasannya karena jepit. Di B ada 3, 1, 2, 3. Dan di C ada ini sendi, jadi rotasi. Ada 4 derajat kebebasannya. Elemennya gimana? Ya, elemennya ada berapa elemen itu kalau struktur seperti itu? 2, Pak. Ada 2, AB dan elemennya. Kita punya elemen AB 1. Kita punya elemen BC. AB derajat kebebasannya ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. 5 dan 6. Oke. Bagaimana dengan BC? Ini belum ada definisinya tadi. Kira-kira D1 sampai D6-nya kayak gimana kita assign-nya gimana? D1-nya yang mana kira-kira? Yang mana D1 di sini? Ini brainstorming aja. Logikanya harusnya D1-nya itu yang mana? Kalau ini sih dari tadi di given aja kan. Pokoknya kalau derajat kebebasannya gini, K-nya seperti yang tadi ditulis di sana ya. Yang sudah dihapus di sana. Nah, kalau ini D1-nya yang mana kira-kira? Yang ke bawah, Pak. Dari? Yang di titik B, D1-nya vertikal ke bawah. Ini D1 gitu? Iya, mungkin, Pak. Terus D2? D2-nya ke kanan berarti. D2. D3 rotasi gitu ya? Iya. Terus D4? D4-nya juga ke bawah. Gini. Ini 5, kalau gitu Anda ngikut ini kan ya. 5. Ini D6. Oke. Kalau ini begini, ini kan sama seperti BC yang tadi, cuma kita putar aja ya. Tadi di contoh yang kedua tadi BC-nya begini ya. Ini D1, D2, D3, D4, vertikal dulu D5, baru D6 ya. Ini di contoh yang kedua tadi BC-nya begini, di contoh yang ini sekarang BC-nya ke bawah begitu. Jadi ini seperti saya putar aja nih. Ini saya taruh begitu, udah sama persisnya. Jadi kalau kita susun derajat kebebasannya seperti ini, seperti yang diusulkan teman Anda tadi, matriks K-nya untuk elemen BC itu sama dengan yang tadi, yang 6 kali 6 yang saya tuliskan di situ. EA per L, 0, 0, minus EA per L, dan seterusnya. Ini akan sama nih, 6 kali 6. Enam kali 6 yang tadi, yang standar tadi. Kalau bikinnya begini. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi K-nya sama. Problemnya di mana kalau ini? Problemnya nanti akan muncul di mana? Kira-kira. Ada problem nggak di sini? Beda matriks K elemennya bukan, Pak? Gimana? Matriks K kecil elemennya beda yang dibuat BC. Kalau yang elemen sama ini. Karena ini dengan ini itu sama sebenarnya. Hanya papan tulisnya aja yang diputarkan ya. Atau kertasnya aja yang diputar. Ya. Jadi kalau saya kasih perpindahan satu-satuan seperti sebelumnya, dapatnya K yang sama dengan yang tadi. Kalau derajat kebebasannya disusun seperti ini. Ya. Karena ini dengan ini itu sama. Hanya cara melihatnya aja yang berbeda ya. Ini Anda melihatnya berdiri, ini melihatnya tiduran gitu ya. Gitu. Jadi K-nya tetap sama nih.
K yang ini, yang 6 kali 6 tadi, yang standar itu tadi. K-nya tetap sama. Tapi problemnya nanti adalah waktu memetakan antara ini dengan ini. Antara derajat kebebasan struktur dengan derajat kebebasan elemen. Coba lihat di mana problemnya. Nanti kan ini akan nyumbang kan ya ke matriks kekakuan struktur ya. Terus kita lihat nomor derajat kebebasan ini cocoknya dengan nomor derajat kebebasan yang mana ya. Nah, begitu nomor 1 ini D1 misalnya untuk elemen BC itu cocoknya dengan derajat kebebasan yang mana? Enggak ada yang cocok di sini. Dengan D2 kebalik gitu ya posisinya. Jadi ada problem dengan pemetaannya. Kalau pakai posisi derajat kebebasan yang seperti ini. Nah, untungnya kalau derajat kebebasan seperti ini adalah di K-nya. Gitu. Agar cocok dengan nomor derajat kebebasan struktur, mestinya D-nya gimana saya gambarinnya. Jadi untuk BC ini lagi nih ya. Untuk AB nggak ada masalah ya. Nomor 4-nya sama dengan 1, nomor 6-nya sama dengan 3, yang lainnya nggak kepakai. Udah beres. Oke, jadi yang ini ada masalah ya. Waktu memetakan antara derajat kebebasan struktur dengan derajat kebebasan elemen ada yang nggak cocok. Matriks kekakuannya sih cocok-cocok aja dengan yang standar. Saya minta susunan derajat kebebasan yang lain kalau begitu. Satunya yang mana? Yang beda dari ini tentu. Kalau saya mikir harus cocok dengan struktur, harusnya saya bikin satunya kemana di sini? Ke kanan, Pak. Ke kanan, ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Terus nomor 4-nya ada di sini. Nomor 5-nya ada di situ. Dan nomor 6-nya ada di sana. Ini 6 ya, yang paling bawah ini. Nah, kalau derajat kebebasannya saya susun seperti ini nggak akan ada masalah dengan pemetaan ini. Jadi satunya struktur cocok dengan satunya elemen BC. 2-nya struktur cocok dengan 2-nya elemen BC. 3-nya struktur cocok dengan 3-nya elemen BC. 4-nya struktur itu nanti nomor 6 di elemen BC. Jadi kalau saya susun derajat kebebasannya seperti ini, pemetaannya aman. Yang nggak aman adalah, atau yang akan bikin kusut lagi adalah Haknya, Pak. matriks kekakuannya. Karena yang 6 kali 6 tadi tidak disusun untuk yang seperti ini. Tidak dibuat untuk susunan derajat kebebasan yang seperti ini. Ya, jadi K-nya ini nggak standar nih. Untuk elemen yang seperti ini. Ya. Jadi ada plus minusnya. Ya. Terus bagaimana dong kalau begitu? Solusinya apa kalau kayak begitu? Bikin matriks K baru, Pak. Bikin matriks K baru. Untuk elemen yang vertikal gitu. Iya, Pak. Terus nanti untuk elemen yang miring gimana? Bikin K yang lain lagi. Iya juga, Pak. Oke. Solusinya adalah yang namanya transformasi. Ya. Yang kita buat di sini, yang di kanan ini, sebelah kanan, dengan yang di kiri ini, itu hanya berbeda sistem koordinatnya saja. Ya. Yang ini ngadapnya ngikut elemen, yang arah-arah derajat kebebasannya. Yang ini arah derajat kebebasannya ngikut struktur. Ya. Jadi kita perlu transformasi saja. Dua-duanya akan kita pakai. Ini kayak yang dicoretnya saya. Ups. Antara ini dengan ini itu bisa kita transformasikan bolak-balik dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ini namanya transformasi. Oke. Apa sih yang dilakukan dari sini ke sini sebenarnya kalau lihat nomor-nomor derajat kebebasan ini? D1-nya diputar 90 derajat berlawanan dengan putaran jarum jam gitu ya ke sana. D2-nya juga ikut semua. Jadi koordinatnya cuma diputar aja nih.
Ini namanya di tingkat elemen. Jadi ini koordinat elemen. Koordinat elemen. Sedangkan ini koordinatnya ikut koordinat struktur. Ya. Dalam bahasa yang lebih umum, elemen itu biasanya disebutnya lokal, koordinat lokal atau elemen. Sedangkan struktur itu koordinat global. Jadi D besar itu selalu dalam arah koordinat global, koordinat struktur. Karena D besar itu punyanya struktur. Sedangkan D kecil itu harusnya yang ini, yang ikut elemen, yang lokal. Oke, nah kita perlu transformasi untuk menerjemahkan kedua koordinat